Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Hari ini kita tentang complete search. Apa itu complete search? Complete search sederhananya adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan searching semua kemungkinannya. Itu aja sih. Lalu kenapa sih kita belajar complete search? Memang ada banyak algoritma yang nantinya akan kita temukan lebih efisien daripada complete search. Tapi dengan mengetahui cara complete search, kita bisa solve dengan cara yang paling mudah terlebih dahulu. Mudah belum tentu cepat ya. Tapi mudah berarti cara paling mudah kita menemukan solusinya. Lalu dengan menggunakan complete search, kita mendapat bayangan, kita mendapatkan gambarannya sebenarnya worst case-nya atau cara paling lama mengerjakannya itu seperti apa sih. Biasanya dari mengetahui gambaran secara umumnya, kita bisa menemukan algoritma yang lebih cepat. Oke, sekarang kita gimana caranya mau belajar complete search? Kita akan mulai dengan beberapa contoh soal. Nah, ini kita akan mulai dengan quiz. Misalnya, kita punya array isinya n integer. Kita diminta untuk cari nilai integer terbesarnya, atau kita diminta untuk cari nilai maksimumnya. Oke, silakan teman-teman cari algoritmanya gimana dan berapa kompleksitasnya. Boleh pause videonya, lalu lanjutkan lagi. Berapa? N kuadrat, N, log N. Oke. Di sini jawabannya adalah ON. Kenapa ON? Karena dengan iterate dari indeks ke 0 sampai ke N-1, kita bisa mendapatkan nilai maksimumnya. Yaitu dengan kita simpan dulu nilai maksimum sementaranya, kita bandingkan di setiap iterasinya. ON. Ada nggak cara yang lebih lama? Ada juga sih. Kita bisa bandingkan satu nilai dengan nilai berikutnya. Misalnya kita ambil indeks ke I, kita bandingkan dengan indeks J, dengan J-nya adalah I plus 1 hingga N-1. Kita bandingkan semuanya untuk mengetahui mana yang paling besar. Bisa juga, tapi itu tidak cukup logis juga ya. Sebenarnya kita tinggal iterate satu persatu, kita cek satu persatu mana yang paling besar. ON. Kenapa kita tidak langsung ambil nilai paling belakangnya? Karena array ini belum tentu sorted. Kalau kita mau sorting dulu, kurang lebih nanti kompleksitasnya menjadi n log n. Kemudian kita ambil nilai paling belakangnya, tetap kompleksitas paling lamanya adalah n log n. Oke, paling tidak dari contoh yang pertama ini kita bisa tahu ketika kita punya sebuah array, cara paling cepat kita untuk mencari nilai terbesarnya adalah dengan kita melakukan complete search. Itu dia. Kita cari dari semua elemen yang ada, mana yang paling besar. Cukup jelas ya apa itu complete search. Kita lanjut. Kalau yang kita punya array 2 dimensi isinya n kali n integer. Gimana cara cari nilai terbesarnya? Oke, kalau kita punya sekarang tipe data yang lebih besar, array 2 dimensi, caranya untuk melakukan complete search adalah lakukan nested loop. Kurang lebih seperti ini. Kita akan memakan waktu n kuadrat, karena ukuran data kita adalah n kali n. Sederhana ya. Kita lanjut step berikutnya. Kita punya array, isinya n integer. Sekarang kita diminta untuk mencari berapa selisih atau gap terbesar antara bilangan di dalam array tersebut atau antara integer tersebut. Yuk, coba kita pikirkan.
berapa algoritmanya, gimana algoritmanya, dan berapa kompleksitasnya. Oke, akan di pause, kemudian nanti kita lanjutkan lagi. Sudah ketemu? Oke, di sini kita bisa hitung dengan n kuadrat. Kenapa n kuadrat? Karena kalau kita mau hitung gapnya atau selisihnya, kita bisa lakukan dengan cara kita cari semua kemungkinan gapnya atau semua kemungkinan selisihnya. Gimana mencari semua kemungkinan selisihnya? Yaitu dengan kita bandingkan dari vektor ke I dengan vektor ke I plus 1 hingga ke belakang. Maka kita akan mencoba semua kemungkinan kombinasi dua nilai. Nah, ketika kita dapatkan nilai tersebut, kita cari apakah itu gap terbesarnya. Kalau itu adalah yang terbesar, kita update nilai gapnya atau itu adalah nilai terbesarnya, kemudian kita simpan, nanti akan kita outputkan nilainya. Oke, ini yang namanya complete search untuk problem ini. Lalu karena kita sambil belajar, kita coba cari sebenarnya dari case seperti ini bisa nggak kita dapat solusi yang lebih cepat. Nah, sebenarnya kalau kita dapatkan satu gap dari gambaran solve problem ini, gap terbesar yang ada itu antara pastinya nilai di indeks yang paling besar, nilai yang paling besar di dalam satu array tersebut dengan nilai yang paling kecil. Sebenarnya kita tidak perlu membandingkan semua kombinasi elemennya. Yang kita perlukan sebenarnya kita hanya perlu cari yang paling besar dan yang paling kecil, kemudian kita hitung berapa gapnya. Oke ya, bisa nggak lebih cepat? Bisa. Hanya dengan kompleksitas ON, sebenarnya kita bisa solve problem ini. Kita punya nilai max 0, minimumnya kita isi dengan angka yang cukup besar. Kita masukkan 0, iterate-nya dari I-nya 0 sampai N-1. Kalau kita dapat max yang lebih besar, kita update max-nya. Kalau kita dapat nilai lebih kecil, kita update min-nya. Di akhirnya kita hanya tinggal perlu tampilkan max dikurangi min. Oke, kalau kita belajar di step berikutnya, ini adalah solusi yang lebih bersifat greedy. Kita tidak perlu hitung semua kemungkinannya, tapi kita dapat cara yang lebih cepat. Oke ya, bisa melihat perbandingannya antara solusi yang ini dengan solusi yang sebelumnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang seperti ini. Ini namanya complete search. Jadi ketika teman-teman bingung untuk solve problem, gimana ya cara lebih cepatnya? Mungkin coba dulu dengan solusi yang paling mudah. Dengan complete search, kita cari semua kemungkinannya. Kalau ternyata setelah hasilnya kita buat, ternyata cukup lama, bisa kita coba cari yang lebih cepat. Kita buat algoritma yang lain, dan complete search ini bisa menjadi sebuah awal. Oke, problem berikutnya. Kita punya array berisi n integer dan satu integer x. Berapa kemungkinan dua integer di dalam array tersebut kalau dijumlahkan sama dengan x? Saya ulangi. Berapa kemungkinan dua integer di dalam array isi n bilangan tersebut kalau dijumlah hasilnya sama dengan x? Coba dihitung dulu, coba dicari algoritmanya, lalu tentukan berapa kompleksitasnya. Oke, sudah ketemu? Berapa kira-kira? Oke. Ini kita punya datanya, kita input, dan kemudian kita tambahkan, kita C-in nilai X-nya. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa kemungkinan kita bisa mendapatkan dua bilangan kalau dijumlah hasilnya sama dengan X, kita coba lagi semua kemungkinannya. Yaitu kita mulai dari indeks ke I, kita bandingkan dengan I plus 1 sampai belakang. Kalau I-nya 0, berarti kita mulai dari bandingkan 1 sampai N-1. Kalau VI dan ditambah VJ itu nilainya sama dengan X, berarti kita dapat satu buah kemungkinan.
Nanti kalau kita hitung lagi, kita dapat lagi, berarti kita tambahkan kemungkinannya. Ketika selesai, maka kita outputkan adalah resultnya, yaitu berapa jumlah kemungkinannya. Oke, lagi-lagi ini adalah complete search-nya. Jadi kita coba semua kemungkinannya. Bisakah kita buat lebih cepat? Kalau kita sudah belajar yang namanya struktur data, kita bisa manfaatkan salah satu struktur data untuk membuat ini lebih cepat, yaitu dengan, ya, kita pakai map. Mapnya ini untuk apa? Kita akan menyimpan ada nilai apa saja di dalam array tersebut, dan kemudian kita simpan indeksnya juga. Dan setiap kali kita hanya akan iterate sejumlah n kali. Nah, untuk setiap iterate-nya, karena kita yang mau kita hitung itu adalah A plus B sama dengan X, maka kalau kita mau tahu B-nya itu sebenarnya dapatkan dari X dikurangi A. Ya enggak? Oleh karena itu, ketika kita mau cari berapa pasangan dari sebuah nilai VI, kita dapatkan dengan X dikurangi VI. Adakah nilai tersebut di dalam map? Kalau ternyata ada, kita pastikan sekali lagi, indeksnya bukan indeks bilangan yang kita sedang proses, dan juga bukan nilai indeks yang lebih kecil. Kenapa nilai indeks lebih kecil tidak kita hitung? Karena kalau kita cantumkan juga, maka ketika indeks ke i-nya misalnya 0, indeks ke 0-nya adalah 3, indeks ke 1-nya adalah 5, kita ingin mencari ini 8, berarti 0 tambah indeks ke 0 tambah indeks ke 1, hasilnya 8, indeks ke 1 dan ditambah indeks ke 0, hasilnya juga 8. Kita akan menghitung 2 kali. Oleh karena itu, kita hanya akan hitung yang indeksnya lebih besar dari i. Oke, ketika kita jumlahkan, kita juga dapat hasilnya, resultnya. Dan ini lebih cepat, yaitu n log n. Kenapa n log n? Karena kita hanya iterate sejumlah n kali, dan untuk setiap proses find, kita membutuhkan log n. Oke, kita punya dua algoritma, tapi sekali lagi yang kita perhatikan adalah ini bentuk dari complete search-nya. Sekali lagi, kalau teman-teman bingung, coba cari semua kemungkinannya, coba berpikir dari sisi ini kita punya program, bukan dari sisi kita hitung secara manual. Karena kita punya program, dan program kita ini bisa menghitung paling basic adalah dengan cara brute force atau complete search, maka kita bisa siapkan satu algoritma, yaitu complete search untuk setiap problem. Nah, ketika teman-teman berlatih menyelesaikan seperti ini, makin lama akan menemukan mungkin nggak suatu problem itu di-solve menggunakan complete search. Biasanya semakin terbiasa, kita akan semakin sensitif melihat constraint yang ada. Oh, ini pasti tidak mungkin, yang ini sangat mungkin dikerjakan menggunakan complete search. Tapi sebelum sampai ke sana, untuk setiap problem yang kita temuin, coba berpikir dengan cara complete search terlebih dahulu. Oke, bicara soal problem solving di dalam cognitive programming, kita punya beberapa opsi. Kita bisa lakukan yang tadi complete search, atau kita bisa lakukan dengan namanya divide and conquer. Ini seperti kita belajar tentang binary search, jadi kita akan bagi dua di setiap prosesnya, kemudian kita akan gabungkan lagi, kita solve di setiap piecesnya, setiap bagiannya, kemudian nanti kita akan gabungkan kembali dan kita tahu nilainya di mana. Atau merge sort, kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga punya greedy. Greedy contohnya yang tadi, kita tidak perlu hitung semua kemungkinannya, kita hanya perlu hitung sebagian kecil. Dan gimana kita menemukan sebagian kecil tersebut? Biasanya ada karakteristik, ada ciri-ciri greedy-nya. Dan kalau kita yakin ini bisa di-solve dengan greedy, kita bisa cukup membuktikan untuk beberapa case bahwa ini tuh dengan greedy bisa, tidak perlu dicari semuanya. Kita bisa coba dengan greedy. Nah, yang terakhir ada yang namanya dynamic programming. Kalau dynamic programming ini mirip sebenarnya dengan complete search, cuma bedanya di dynamic programming ini akan ada yang namanya memoization. Kita akan simpan
complete search yang mungkin akan berulang. Jadi ini adalah suatu peningkatan upgrade dari complete search. Simpelnya begitu. Oke. Di materi kali ini kita juga akan belajar beberapa tips. Jadi kalau teman-teman akan memulai solving problem, dan complete search ini adalah bagian yang paling basic. Jadi mulailah dari belajar tips-tips complete search. Yang pertama, contohnya di problem UVA 441, Loto, silahkan nanti dicoba solve, tapi singkatnya, silahkan dibaca dulu. Ada sebuah aktivitas, dia akan memilih 6 angka, 6 numbers, dari sebuah set. Job kita adalah ngeprint semua possible games, choosing numbers only from S. Oke, tugas kita adalah menampilkan semua kemungkinan opsinya, atau kita harus mengambil sub-array-nya yang isinya hanya 6 dari nilai S yang kita punyai. Oke. Lalu gimana kita solve problem ini? Nah, ini salah satu yang direkomendasikan untuk tips ini adalah kadang yang kita pakai dalam nested loops itu hanya loops 2 level atau 2 tingkat. Nah, kadang kita bisa lakukan complete search, yaitu dengan banyak nested loops seperti ini. Ketika problemnya itu hanya dibatasi, kita harus mengambil n numbers, n 6 numbers, bukan n, kita hanya ada n-nya pasti 6, maka kita bisa lakukan pemilihannya seperti ini. Ini adalah sebuah problem subset sebenarnya, tapi karena kita hanya dapat constraint pasti 6 bilangan saja, maka kita bisa looping sebanyak 6 kali seperti ini. Oke, yang kedua kita belajar namanya loops plus pruning. Di sini kita belajar bahwa complete search itu bisa juga ditingkatkan speed-nya atau kecepatannya kalau kita menggunakan yang namanya pruning. Nah, di problem UVA 11565 ini tentang equation, dan yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah 3 rumus ini, X plus Y plus Z sama dengan A, X kali Y kali Z sama dengan B, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C. Oke, ini adalah solusinya. Oke. Kenapa bisa muncul angka seperti 22, ada angka 100, dan ada banyak if di sana? Karena kita bisa ambil sebuah logika, misalnya X kali Y kali Z sama dengan B, dan B-nya itu maksimal hanya 10.000, berarti tidak mungkin nilainya itu yang pertama lebih besar dari 10.000. Yang kedua, pasti nilainya kurang lebih hanya sebatas akar pangkat 3 dari 10.000. Dan kemudian kita juga bisa menghitung kalau misalnya X kuadrat dan Y kuadratnya udah lebih besar daripada C, kita nggak perlu hitung Z kuadratnya. Itu ada beberapa step-step di mana kita bisa mengurangi proses complete search yang berlangsung dengan membuang beberapa prosesnya. Dan kadang di dalam soal-soal competitive programming, cara yang kita pakai cukup menggunakan complete search dan sedikit
melakukan pruning itu juga sudah bisa accepted. Jadi challenge-nya adalah berlomba kita menemukan bagaimana pruning problemnya, pruning proses complete search-nya supaya menghasilkan algoritma yang cukup cepat. Lalu ada juga yang menggunakan bentuk permutasi atau permutations. Oke. Ini adalah posisi duduk, kita mau atur ada berapa banyak arrangement-nya yang memungkinkan. Nah, ketika teman-teman harus berhadapan dengan yang namanya permutation, tidak perlu buat dari 0, karena di C++ sendiri kita sudah punya namanya next permutation. Jadi ketika kita berhadapan dengan ini, langsung aja gunakan formatnya seperti ini, next permutation, P plus N. Artinya kita dari array P ini, kita akan memasukkan ke dalam variabel next, dalam function next permutation, dan dia akan secara otomatis mencoba semua kemungkinan permutasinya. Memang secara kompleksitas ini akan makan waktu lama, tapi dengan N yang kecil, biasanya ini masih bisa dilakukan. Jadi teman-teman butuh mencoba semua permutasinya untuk suatu indeks atau constraint yang kecil, bisa gunakan cara ini. Dan yang terakhir, kadang kita juga mendapatkan problem yang kita butuh untuk yang namanya complete search itu kita harus mengenerate semua subsetnya. Nah, gimana kita mengenerate subset? Caranya cukup sederhana, codingnya sederhana, cuma ini logiknya cukup rumit. Karena di sini kita berhadapan dengan satu shift left N, ada juga di bawah satu shift left C. Apa maksudnya? Jadi di for yang pertama, kita iterate dari 0 sampai 1 shift left N. Misalnya kita punya 5, N-nya adalah 5, berarti kita punya angka 1 yang kita geser sebanyak 5 kali. Oke, bisa kebayang? Atau cukup sudah lupa dengan yang namanya biner? Oke, kita bahas di sini. Misalnya kita punya A, B, C, D, E sebagai 5 orang yang berbeda atau 5 benda berbeda, kita mau ambil semuanya. Berarti kita bisa lambangkan dengan sebuah integer 31, di mana integer 31 ini kalau kita lambangkan dengan basis 2, itu menjadi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, tiap angka 1 ini melambangkan keikutsertaan dari posisi tersebut. Nah, kalau di sini kita jumlah 1, 1, 1, 1, 1, 16 tambah 8, 4, 2, 1 adalah 31. Misalnya kita hilangkan elemen D, berarti kita akan ganti nilai di binir bagian D menjadi 0. Nah, ketika kita hilangkan, maka nilainya menjadi 16 plus 8 plus 4 plus 1, yaitu 29. Sudah kebayang idenya? Berarti dengan bentuk seperti ini, kita bisa dapatkan semua kemungkinan subsetnya. Kita mau ambil E saja bisa, berarti 0, 0, 0, 0, 1. Atau kita mau ambil semuanya, berarti 1 semua. Atau kita hanya ambil B, C, D, berarti 0, 1, 1, 1, 0. Dan semua kemungkinannya. Kita bisa generate dari range 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, yaitu 31. Artinya, ada 31 kemungkinan dari 0 sampai 31. Berarti kalau kita punya 5, berarti kita punya kompleksitasnya sebesar 2 pangkat 5. Atau 1 shift left 5 kali. Oke, dengan cara seperti ini, maka kalau kita lihat dari algoritma yang tadi, for yang pertama,
iterate dari 0 sampai 1 shift left n. Kalau n-nya jadi 5 berarti kita iterate dari 0 sampai ke 31. Jadi kita akan coba semua kemungkinannya. Lalu for yang kedua, yang di dalam sini, kita punya dari indeks ke 0 sampai ke n. Nah, kita punya dari 0 sampai n, artinya ini berarti semua elemen yang ada di dalam data yang kita punya. Kalau kita punya 5 benda, berarti J-nya itu dari 0 sampai 4. Nah, apa gunanya di sini? Nilai I-nya ini adalah setiap kemungkinan subsetnya. Nah, I di sini akan kita N, operasi N, dengan 1 shift left J. Kita sebenarnya hanya mengecek di setiap kemungkinan yang dalam bentuk I ini, apakah, atau dalam kata lain, posisi mana aja yang aktif. Jadi kalau kita punya nilai misalnya hanya 1, 0, 0, 0, 0, 1, maka yang aktif pasti hanya elemen yang paling kanan. Berarti yang akan kita jumlahkan hanya, yang akan kita masukkan ke dalam sum hanya PJ. PJ itu yang hanya lolos dari if ini. Misalnya kita dalam tahap terakhir, yaitu I-nya sama dengan 31, maka semuanya kita jumlah. Karena semua nilai di dalam I itu setiap indeksnya adalah 1. Setiap indeks binernya. Jadi di sini kita hanya akan melakukan jumlah totalnya berapa untuk setiap kemungkinan I-nya. Dan kalau hasilnya sama dengan X, sesuai dengan soalnya, berarti kita menemukan ada solusinya. Dan kenapa kita break? Karena kalau kita sudah nemu satu solusinya aja, kita cukup. Kita tidak perlu lanjutkan prosesnya. Oke, gitu kurang lebih tips-tips yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan problem complete search. Kita ulangi, sedikit review. Kita bisa gunakan banyak nested loops, tidak perlu takut menggunakan banyak nested loops. Pruning, ini poin paling penting. Coba gali ide-ide gimana kita bisa pruning sebuah algoritma complete search. Kalau berikutnya, coba untuk belajar tentang permutasi. Kalau kita berhadapan dengan soal yang berhubungan dengan permutasi, kita bisa generate, caranya sederhana. Kalau berhubungan dengan subset, bisa gunakan cara seperti ini. Oke, harusnya tidak ada permasalahan dengan solving problem menggunakan complete search. Oke. Nah, ini materi hari ini. Silahkan berlatih dengan cara mengerjakan semua problem yang tadi sudah disebutkan, yaitu mulai dari 441, 11565, 11742, dan juga 12455. Oke, tinggal latihan, dan terus latihan, maka teman-teman semua akan lebih menguasai gimana solving problem menggunakan complete. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.